Soal nomor 1, diketahui unsur X, Y, dan Z dapat membentuk senyawa X2O, YO2, dan ZO2. Jika nomor atom X, Y, dan Z berturut-turut adalah 1, 6, dan 7, pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, ini opsi jawaban yang tersedia membandingkan kepolaran kedua senyawa yang dibentuk oleh atom X, Y, dan Z. Pertama, kita tuliskan dulu nomor atom dari masing-masing atom ini. X ini memiliki nomor atom 1, kemudian Y sama dengan 6, dan Z-nya sama dengan 7. Nah, kemudian yang berperan dalam pembentukan ikatan itu kan elektron valensi. Jadi ini dikonfigurasikan untuk menentukan elektron valensinya. Yang X elektron valensinya 1, kemudian yang Y kalau dikonfigurasikan secara Niels Bohr ini kan 2, 4. Nah, maka elektron valensinya 4. Kemudian untuk Z ini konfigurasinya 25. Jadi elektron valensinya adalah 5. Nah, kemudian untuk mengetahui kepolaran senyawa, pertama kita harus tahu dulu struktur dari senyawanya. Dan perhatikan juga ada tidaknya PEB dan kesimetrisan dari senyawa. Nah, di sini untuk menentukan struktur senyawa, kita kan harus tahu ya jumlah elektron di sekitar unsur yang berikatan dalam senyawa tersebut. Nah, jumlah elektron di sekitar unsur yang berikatan itu idealnya adalah oktet. Kemudian kalau memang nggak bisa dipaksa menjadi oktet, maka ada kemungkinan lain yaitu kurang oktet dan super oktet. Nah, susunan elektron yang kurang oktet dan superoktet ini adalah susunan elektron di atom pusatnya. Jadi, pertama, pada saat kita menentukan struktur dari senyawanya, prioritaskan dulu untuk mengoktetkan atom yang diikat. Baru terakhir, oktetkan atom pusat kalau memang bisa dipaksa oktet. Tapi kalau nggak bisa, berarti kita arahkan dulu ke kurang oktet. Tapi kurang oktetnya ini adalah yang paling mendekati jumlahnya dengan 8. Nah, kemudian kalau misalkan atom pusatnya itu nggak bisa dipaksa oktet, juga tidak bisa kurang oktet yang mendekati 8, maka opsi terakhir adalah superoktet atau lebih dari 8. Kita lihat dulu susunan senyawa dari X2O, YO2, dan ZO2. Yang pertama, X2O. Di sini kalau di sketsa berarti atom pusat O mengikat 2 atom X. Atom X yang memiliki 1 elektron valensi ini dapat mencapai konfigurasi stabil dengan tambahan 1 elektron lagi, jadi untuk mencapai konfigurasi duplet. Sedangkan O yang merupakan golongan 6A, O ini memiliki 6 elektron valensi, jadi agar stabil O-nya masih butuh 2 elektron lagi agar menjadi konfigurasi oktet. Sehingga dalam pembentukan ikatannya, X ini menggunakan 1 atom O untuk digunakan bersama ya dalam ikatan. Maksudnya X-nya menarik 1 elektron O sehingga menggenapi jumlah elektronnya menjadi duplet. Begitu juga dengan O. O menarik elektron dari masing-masing X di sini sehingga menggenapi elektron O menjadi 8. Nah, ini kan elektron yang digunakan O untuk berikatan dengan X kan 2 elektron dari O. Jumlah elektron awalnya ada 6. Berarti elektron O yang tidak digunakan untuk berikatan ada 4 atau 2 pasang. Dengan membentuk konfigurasi demikian, baik O maupun X ini sama-sama stabil. Kemudian yang kedua adalah YO2. Jadi atom pusat Y mengikat 2 atom O. Elektron valensi atom O-nya 6, kemudian Y-nya 4. Ini kita sketsa dulu seperti ini. Nah, karena Y ini punya 4 elektron valensi, jadi agar stabil kan Y-nya masih butuh 4 elektron lagi ya, untuk mencapai konfigurasi oktet. Dan O sendiri ini butuh 2 elektron. Sehingga, agar Y-nya stabil, elektronnya O yang sepasang di bagian bawah sini pindah ke samping. Jadi masing-masing O menggunakan 2 elektronnya untuk digunakan bersama dengan Y. Nah, dengan demikian, elektronnya Y ini menjadi 8 ya, elektron di sekitar Y. Begitu juga dengan O, dengan membentuk konfigurasi seperti ini atau susunan seperti ini, O-nya ketambahan 2 elektron dari elektron atom Y yang digunakan bersama dalam ikatan. Nah, kalau digambarkan, ikatannya ini rangkap 2 karena Y-nya menyumbang sepasang elektron, O-nya juga menyumbang sepasang elektron dalam pembentukan ikatan bersama. Nah, ini Y rangkap 2O,
ini juga rangkap 2O. Tidak ada elektron yang tersisa ya, jadi tidak memiliki pasangan elektron bebas. Kemudian yang ketiga yaitu ZO2. Kita sketsa dulu, ini Z mengikat 2O. Senyawa ZO2 ini tidak akan bisa mencapai konfigurasi oktet karena atom pusat Z memiliki elektron valensi ganjil dan mengikat dua atom yang memiliki elektron valensi genap, sehingga tidak mungkin oktet. Jadi pertama kita upayakan dulu agar atom yang diikat ini oktet. Ini disusun ya elektron valensi dari masing-masing atom di sini. O-nya 6, kemudian Y-nya 5. Nah, kalau membentuk susunan seperti ini, O-nya sudah oktet. Tapi yang Z, ini maksudnya Z ya, Z, ini 5 kan elektron di sekitarnya Z. Kemudian ikatan yang terbentuk ini adalah ikatan kovalen koordinasi, di mana pasangan elektron yang terlibat dalam ikatan ini hanya berasal dari satu atom saja, yaitu atom Z. Kalau yang sebelumnya kan elektron dalam ikatan itu disumbangkan oleh masing-masing atom. Nah, kalau di sini hanya Z-nya aja yang menyumbangkan sepasang elektron. Kalau susunannya seperti ini, Z-nya berjumlah 5. Nah, ini kan masih jauh ya dengan jumlah oktet 8. Tadi kan aturannya nggak apa-apa kurang oktet asalkan yang paling mendekati dengan 8. Coba kita pindah pasangan elektron dari O yang di bawah ini pindah ke samping. Nah, dengan demikian O-nya tetap oktet kan, tidak mengubah susunan jumlah elektron dari O, tapi elektron di sekitar Z ini menjadi 7. Nah, 7 ini kan yang lebih mendekati ke 8 dibanding 5 tadi. Jadi, susunan elektron dalam senyawa ZO2 tuh yang benar seperti ini. Kalau digambarkan, ini koordinasi Z ke O, kemudian ini rangkap 2, kemudian ada satu sisa elektron di sini. Selanjutnya untuk menentukan kepolaran, nah, senyawa dikatakan polar jika memenuhi salah satu ketentuan, yaitu memiliki PeB atau tidak simetris. Tapi aturan ini adalah aturan untuk senyawa selain gas mulia. Karena kalau gas mulia memiliki PeB itu belum tentu polar. Jadi kita lihat dari susunan geometri molekulnya. Sedangkan senyawa yang selain gas mulia ini kita pakai ketentuan ini. Jika dalam senyawa ini, maksudnya senyawa yang kita maksud itu punya PeB, berarti dapat dikatakan polar. Atau kita sudah mengidentifikasi bahwa senyawa tersebut tidak simetris, nah berarti itu bisa dikatakan polar. Artinya, memenuhi ketentuan salah satu dari ini, itu sudah dapat dikatakan polar. Selanjutnya, kalau misalkan ada dua senyawa polar, kemudian kita mau menentukan mana yang lebih polar dibanding di antara kedua senyawa tersebut, kita bisa perhatikan selisih elektronegativitasnya. Semakin besar selisih elektronegativitasnya, maka senyawa tersebut akan semakin polar. Nah, dari mana kita tahu selisih elektronegativitasnya? Dari jarak atom dalam sistem periodik. Nah, semakin jauh jaraknya, maka selisih elektronegativitas semakin besar, maka senyawa itu semakin polar gitu. Oke, kita tentukan ya. Yang tadi senyawa pertama X2O. X2O ini punya 2 PeB, jadi ini polar. Kemudian YO2 tidak memiliki PeB, berarti ini non-polar. Kemudian ZO2 ini punya satu elektron sisa, ini namanya senyawa radikal. Jadi kan biasanya elektron itu sepasang ya, genap, ini kan ganjil. Nah, kalau ganjil itu radikal namanya. Nah, ini juga polar. Pernyataan pertama, X2O lebih polar dibanding ZO2. Oke, di sini X2O-nya tadi polar, kemudian ZO2-nya itu juga polar. Kalau sama-sama polar, berarti kan yang kita bandingkan adalah selisih elektronegativitasnya ya, antara X2O dan ZO2. Nah, di sini kita bisa lihat jarak X ke O dan jarak Z ke O dalam sistem periodik itu lebih jauh yang mana. X di golongan 1, kemudian O di golongan 6, berarti X ke O ini tuh golongan 1 ke golongan 6. Sedangkan yang Z ke O ini golongan 5, tadi kan elektron valensi Z-nya 5 ya.
ke golongan 6. Nah, 1 ke 6 itu lebih jauh dibanding 5 ke 6. Artinya, X2O lebih polar dibanding ZO2, sehingga A ini benar. Kita cek opsi yang lain. YO2 lebih polar dibanding ZO2. Salah ya, karena YO2-nya tuh nonpolar. Kemudian C, ZO2 lebih polar dibanding X2O, ini juga salah, kebalikan dari yang pertama. Yang D, YO2 senyawa yang paling polar, salah karena justru YO2 adalah yang nonpolar. E, ZO2 memiliki kepolaran yang paling rendah, ini juga salah karena yang kepolarannya paling rendah adalah yang YO2. Jadi jawaban soal nomor 1 adalah A. Soal nomor 2, bentuk molekul dari atom C yang mengikat atom O pada senyawa CH3CHO adalah. Nah, di sini untuk menentukan bentuk geometri dari atom C yang mengikat atom O, kita harus tahu jenis ikatan yang terbentuk antara atom C dan O dalam senyawa ini. Nah, kalau diperhatikan, senyawa ini adalah senyawa golongan aldehid, karena CHO ini kan gugus fungsi dari aldehid. Sebagai bahan review, di sini terdapat senyawa turunan alkana dan gugus fungsinya. Yang pertama adalah alkohol. R di sini menandakan rantai karbon. Kemudian yang kedua ether, ini ROR. Yang ketiga keton. Keton ini RCOR. Yang keempat aldehid, RCOH. Yang kelima ester, RCOOR. Dan yang keenam asam karboksilat, RCOOH. Nah, misalkan ada senyawa dituliskannya seperti ini, CH3CH2OH dan CH3COH. Jadi seringkali banyak yang salah mengidentifikasi kedua senyawa ini. Perhatikan untuk senyawa yang pertama. Jadi pada senyawa yang pertama, antara C dan OH ini ada H lagi. Jadi sebelum ngikat OH, maksudnya C yang ngikat OH, ini tuh ngikat H. Nah, kalau seperti ini berarti ini adalah senyawa golongan alkohol. Sedangkan untuk senyawa yang kedua, antara C dan OH ini tidak ada H. Artinya, C yang mengikat OH tidak mengikat H. Nah, kalau seperti ini, senyawa ini adalah aldehid. Nah, kan kalau ditulisnya CHO ini kadang bingung ya, HO kan alkohol, jadi kadang ada yang salah mengidentifikasi ini adalah senyawa golongan alkohol. Oke, udah kita tentukan kalau ini adalah aldehid. Dijabarkan dulu strukturnya. Berarti ini CH3COH. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ditanyakan bentuk molekul dari atom C yang mengikat atom O. Berarti C yang di sini. Namanya C karbonil. Jadi C yang mengikat O rangkap 2 seperti ini tuh namanya C karbonil. C-nya ini berikatan tunggal dengan H, berikatan rangkap 2 dengan O, dan berikatan tunggal dengan C sebelah kirinya. Untuk menentukan bentuk geometri dari molekulnya, kita kan harus menentukan DEI atau domain elektron ikatan, yaitu jumlah atom yang diikat oleh C di sini. Nah, C yang dimaksud ini kan mengikat atom H, atom O, dan C. Jumlahnya ada 3 atom yang diikat, berarti DEI-nya 3. Nah, untuk menentukan DEI, ini tidak peduli jenis ikatan ya, jadi walaupun dia tunggal rangkap, itu nggak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah jumlah atom yang diikat oleh atom pusatnya. Kemudian DEB ini adalah pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas di sini 0 karena kan tangannya C itu 4. Udah digunakan semua untuk berikatan, jadi ini 0. Nah, hasil penjumlahan DEI dengan DEB adalah domain elektron atau disingkat DE, jumlahnya 3. Nah, DE ini menentukan bentuk dasar dari molekulnya. Kalau DE-nya 3, berarti bentuknya adalah segitiga datar atau segitiga planar. Nama lain dari segitiga adalah trigonal, jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 3, unsur X bernomor massa 39 dan isoton dengan unsur Ca yang memiliki nomor massa 40 dan nomor atom 20.
Maka rumus dan jenis ikatan senyawanya jika berikatan dengan Cl yang memiliki nomor atom 17 adalah isoton, ini artinya memiliki neutron yang sama. Jadi, X dan Ca ini punya jumlah neutron sama. Pertama kita hitung dulu neutron dari Ca. Rumusnya massa sama dengan proton ditambah neutron. Massa Ca-nya 40, protonnya Ca itu kan sama dengan nomor atom ya. Ini 20 ditambah neutron, jadi neutronnya sama dengan 20. Nah, kemudian untuk yang X, massanya 39, protonnya X belum diketahui, neutron X sama dengan Ca yaitu 20, jadi P-nya sama dengan 19. Nah, kalau sudah diketahui protonnya, maka kita konfigurasi untuk menentukan elektron valensi dari X. Karena yang berperan dalam ikatan senyawa itu adalah elektron valensi. X19 ini boleh ya pakai konfigurasi Niels Bohr atau yang SPDF. Di sini aku coba pakai yang SPDF. Jadi 19 ini kan terdekatnya dengan AR ya. AR ini 18, berarti karena AR itu urutan ketiga dalam gas mulia, jadi urutan ketiga dari atas, maka selanjutnya adalah 4S. Jadi ini 4S1. Nah, sehingga diperoleh elektron valensi dari X adalah 1. Jadi ini menunjukkan elektron valensi, 4 menunjukkan kulit. Karena elektron valensinya 1, maka muatan dari atom X ini adalah positif 1. Kemudian X-nya berikatan dengan Cl yang punya nomor atom 17. Dikonfigurasi dulu. Jadi kalau dikonfigurasi, ini kan Ne ya, yang dipakai untuk menyingkat. Jadi syarat untuk menyingkat itu adalah gas mulia yang punya nomor atom terdekat tapi tidak boleh melebihi dari nomor atomnya Cl di sini. Ne sendiri punya 10, karena Ne urutan kedua dari atas, maka selanjutnya adalah 3S2. Masih kurang, jadi setelah 3S2 adalah 3P5. Nah, ini kalau ditotalkan 7, jadi Cl punya 7 elektron valensi. Karena punya 7 elektron valensi, muatannya -1. Nah, ikatan yang dibentuk dari positif dan negatif ini adalah ikatan ion. X plus dan Cl min berarti XCl ya, karena kan saling menetralkan di sini, X plus dan Cl min. Nama lain dari ikatan ionik adalah elektrovalen. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 4, nilai konstanta kesetimbangan reaksi CO plus H2O menghasilkan CO2 plus H2. Nah, ini semuanya dalam fasa gas adalah 8. Jika pada saat kesetimbangan diperoleh H2 dan H2O dengan perbandingan mol 2:1, maka jumlah CO yang terurai adalah. Nah, di sini yang ditanyakan jumlah zat yang terurai dalam persen. Berarti yang ditanyakan adalah derajat disosiasi atau persen peruraian, ini simbolnya alfa. Rumusnya adalah mol zat yang terurai dibagi mol zat mula-mula. Dikali 100%. Kemudian di sini ada info tambahan untuk volume ruangnya sama dengan 1 liter. Nah, untuk menentukan nilai alfanya, di sini kita butuh mol zat yang terurai dan mol zat mula-mula. Jadi kita bikin dulu persamaan reaksi MRS-nya. Reaksinya CO plus H2O menghasilkan CO2 dan H2. Mula-mula reaksi setimbang. Diketahui pada keadaan setimbang, H2O dan H2 ini perbandingannya 2:1 ya, ini H2 banding H2O. Sehingga bisa ditulis di sini H2O-nya 1X, kemudian H2-nya 2X. Nah, kalau produk mula-mulanya tidak diketahui, berarti kan belum terbentuk ya, atau 0. Nah, produk itu bertambah, jadi kalau pada setimbang 2X, di sini yang bereaksi juga 2X. Kemudian untuk menentukan zat lain yang bereaksi, berarti perbandingan koefisien dengan H2. Nah, ini CO2-nya 2X, kemudian H2O 2X, CO-nya 2X. CO2 dalam kesetimbangan ini 2X ya, karena kan 0 ditambah 2X.
Kemudian H2O mula-mula di sini karena H2O adalah reaktan itu berkurang. Jadi mula-mula dikurangi yang bereaksi sama dengan setimbang. Artinya mula-mulanya adalah 3X. Untuk CO di sini mula-mulanya tidak diketahui, setimbangnya juga tidak diketahui. Jadi kita anggap di sini mula-mulanya adalah A mol dan setimbangnya adalah B mol. Nilai Kc dari reaksi ini sama dengan 8. Nah, untuk menentukan jumlah zat CO dalam kesetimbangan, di sini kita bisa masukkan ke rumus Kc-nya. Rumusnya adalah Kc sama dengan konsentrasi zat sebelah kanan. Di sini ada CO2 dan H2 masing-masing pangkat koefisien. Nah, ini pangkat 1 ya masing-masing. Kemudian dibagi dengan konsentrasi zat yang ruas kiri. Nah, ini yang ruas kirinya ada CO dan H2O. Ini masing-masing juga pangkat 1. Kc-nya 8, kemudian konsentrasinya kan mol dibagi volume. Di sini volumenya 1 liter, jadi molnya sama dengan volume. Langsung aja dimasukkan ke rumus. Yang CO2-nya 2X, kemudian H2 2X, CO-nya tadi B, kemudian H2O-nya X. Ini diperoleh 8 sama dengan 4X kuadrat dibagi BX. Ini bisa dicoret, kemudian 8 dibagi 4 sama dengan 2. Sehingga B-nya ini sama dengan X per 2 atau sama dengan setengah X. Jadi B di sini adalah setengah X. Nah, kemudian karena untuk yang reaktan, ini kan berlaku mula-mula dikurangi yang bereaksi sama dengan setimbang. Jadi mula-mulanya di sini yaitu A sama dengan 2,5X. Sehingga kita bisa menghitung nilai alfa dari CO. Alfa sama dengan mol zat terurai. Yang terurai itu berarti yang bereaksi. Ini 2X ya. Dibagi dengan mol zat mula-mulanya 2,5X dikali 100%. 2 per 2,5, ini X-nya bisa dicoret. Jadi 2 per 2,5 sama dengan 4 per 5 dikali 100%. Ini bisa dicoret, jadi 20. 20 dikali 4 sama dengan 80. Sehingga diperoleh nilai alfanya adalah 80%. Jadi jumlah CO yang terurai adalah E, 80%. Soal nomor 5, sebanyak 10 pangkat 5 ml udara dalam ruang yang berisi campuran gas helium dan gas X memiliki massa jenis 0,4 gram per liter pada suhu 39,5 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Jika perbandingan mol He dan X sebesar 3:1, gas X yang mungkin adalah. Arah soalnya ini tuh menanyakan MR dari X. Nah, kalau kita sudah menentukan MR dari X, kita bisa mengidentifikasi mana senyawa yang MR-nya tuh sesuai dengan gas X tadi. Oke, ini ditulis dulu yang diketahui volume udaranya 10 pangkat 5 mili. Konversi ke liter berarti ini 100 liter. Kemudian massa jenisnya, ini rho ya. Ini kan massa jenis campuran, berarti rho-nya adalah rho total, sama dengan 0,4 gram per liter. Suhunya 39,5 derajat Celcius. Dikonversi ke Kelvin, ditambah 273 ya, jadinya 312,5 Kelvin. Tekanannya 1 atm. Kemudian perbandingan He dan X adalah 3:1, berarti NHE banding NX sama dengan 3:1. Oke, selanjutnya adalah menentukan MR-nya. Nah, rumus yang kita gunakan adalah persamaan gas ideal, karena ini berdasarkan yang diketahui ya, ada P, ada T, ada V. Nah, berarti arahnya adalah PV sama dengan nRT. Nah, di sini kalau P-nya adalah P total, volumenya volume total, molnya juga mol total. Tekanan totalnya 1, kemudian volumenya 100, mol totalnya ini kita hitung, kemudian R yang digunakan di sini adalah 0,08. Jadi kalau nggak diketahui kita pakai 0,082, tapi di sini tuh ada ketentuannya, R yang digunakan adalah 0,08.
Kemudian suhunya 312,5. Hasil perhitungan diperoleh mol totalnya sama dengan 4. Nah, jadi mol total gas He dan X itu 4. Yang ditanyakan tadi kan MR-nya X, berarti X-nya ini mol X sama dengan 1/4 dikali 4 sama dengan 1 mol. Untuk menentukan MR dari X-nya, kita masih butuh massa X. Nah, di sini belum ada massa X-nya. Yang ada adalah rho total. Dari data rho total atau massa jenis total, ini kita bisa hitung massa total dengan rumus rho total sama dengan massa total dibagi volume. Rho totalnya 0,4, kemudian massa totalnya dicari, volumenya 100. Diperoleh massa total sama dengan 40 gram. Udah dapat massa totalnya, selanjutnya karena di sini AR-nya helium diketahui, kita bisa cari dulu massanya helium. Tadi kan mol totalnya 4, mol X-nya 1, berarti mol heliumnya sama dengan 3 mol. Diperoleh dari mol total yang 4 dikurangi molnya X. Kemudian massanya helium sama dengan mol helium dikali AR, sama dengan 12 gram. Selanjutnya kita cari massanya X. Jadi ini gram X sama dengan gram total dikurangi gramnya helium. Diperoleh 28. Udah dapat massanya X, langsung kita masukkan ke rumus mol X sama dengan massanya X dibagi MR dari X. Molnya 1, gram X-nya 28, berarti MR X-nya juga 28. Nah, ini diperoleh MR dari X sama dengan 28. Kemudian kita cari mana senyawa di antara opsi jawaban berikut yang MR-nya itu 28. Nah, jawabannya adalah C, karena ARN itu 14. Di sini N2 berarti kan 14 kali 2 sama dengan 28.